saya pinjam dari bank. Dari awal 25 miliar, 50 miliar, tambah lagi, naik terus menjadi totalnya sekian. Ternyata saya sudah hitung dari mulai perusahaan itu pinjam hutang sampai dengan saya tutup, saya sudah bayar bunganya saja 168 miliar. Bapak masih sempat WA sebelum acara di sini. Mah, umur papa tuh paling lama juga 5 tahun lagi, dia bilang itu kan. Terus gimana nih nyelesain hutang gitu. Aku bilang nggak mungkin, jangan sama anak-anak kita selesaikan. Kita harus selesaikan. Jangan sampai warisan kita hanya hutang gitu. Ya udah, kita semangat untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah udah punya cara-cara untuk menghadapi bank, untuk menyelesaikan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, di siang hari yang luar biasa, hari ini saya sangat bahagia, bergembira karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pasangan yang sangat-sangat romantis. Beliau berdua pengusaha asal Jakarta, asal Tangsel, ya. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan masyarakat tanpa riba Milliarder Club karena berkomitmen melunasi hutang yang hutangnya tidak begitu banyak, tapi sangat banyak karena jumlahnya 140 M. Beliau adalah Pak Mukti dan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini wajahnya sudah mulai sumringah nih Pak. Ibu yang tadinya off sudah on. Tadinya sudah off jadi on lagi. Ya, on baik. lagi. Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak, memberikan inspirasi kepada para pengusaha, para pemirsa semua yang tentu saja. Saya tadi sebelum kita live ini, kita memang ngobrol-ngobrol sebelumnya tadi. Pengalamannya sangat luar biasa, Pak Mukti dan Bu Ella ini. Utangnya juga, waduh, luar biasa. 140, ya. Pak, boleh diceritakan, Pak, kenapa dulu awal mulanya ya, Ibu dan Bapak mungkin bisa cerita awal mulanya bisa punya utang 140 M itu bagaimana gitu, Pak? Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya syukuri bisa hadir di tempat ini, bisa share apa yang kita alami, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang bisa mendengarkan atau menyaksikan apa yang saya sampaikan hari ini. Awalnya latar belakang saya adalah bank, banker ya, sehingga begitu saya terjun di dunia bisnis, di dalam pikiran saya tidak mungkin mengembangkan bisnis tanpa utang. Betul. Jadi saya mengembangkan bisnis pabrik ya, yang barangkali ya secara detail mungkin tidak saya sampaikan, bahwa untuk mendukung kegiatan usaha itu saya pinjam dari bank. Dari awal 25 miliar, 50 miliar, tambah lagi, naik terus menjadi totalnya sekian. Ternyata saya sudah hitung dari mulai perusahaan itu pinjam hutang sampai dengan saya tutup, saya sudah bayar bunganya saja 168 miliar. 168 miliar hanya membayar bunga. Hanya bunganya saja. Nah, hari ini memang justru yang tersisa pokoknya harus saya selesaikan. Oke. Jadi dari sisa hutang ini, walaupun dengan cara saya sendiri itu bisa menurunkan kewajiban dengan menjual aset-aset yang ada, dengan pikiran bisa selesai ini urusan, tidak membebani. Tapi apa yang terjadi bahwa proses dalam penyelesaian itu karena keterbatasan pengetahuan itu dengan tekanan yang luar biasa. Dengan ketakutan, ketidaknyamanan di keluarga juga begitu, hubungan dengan istri, dengan anak juga masih ada masalah-masalah yang timbul, bisa diturunkan sehingga pada satu titik hari ini tinggal 18 miliar. Masya Allah. Nah,
Cuma sayangnya untuk bisa menurunkan itu saya gali lubang lagi. Oke. Baik. Dari bank-bank itu yang akibatnya apa? Untuk bisa menurunkan ini, tapi saya harus menservis bunganya ini. Baik. Kegiatan usaha istri saya, Ya. saya ambil untuk bayar bunga. Oke, subsidi. Akibatnya Iya. kehidupan ini tidak ada kenyamanan. Oh, Akbar. Kalau boleh saya terus terang, 2 tahun saya tidak bisa tidur. Masya Allah, sampai 2 tahun tidak 2 bisa tahun tidur. saya tidak bisa tidur. Dan sebelumnya itu saya berpikir hari ini ya, Baik. bahwa apa yang saya alami itu bisa peringatan, bisa juga hukuman dari Allah. Oh, oke. Karena saya sudah kena serangan jantung, dioperasi, diambil tulang leher, kena COVID, berbagai macam masalah-masalah yang timbul. Saya tidak sadar itu peringatan-peringatan akibat saya berhutang. Kenapa saya baru tahu? Karena saya ikut PBTR. Dan di situ baru terkuak ya, Pak ya. Terkuak, dikupas terus. Oh itu, saya malu dan saya kenapa saya sebodoh itu? Masya Allah. Menjadi sangat menarik karena 20 tahun di lembaga keuangan. 20 tahun. 20. Padahal saya tahu itu tuh Ya. secara agama semua orang tahu riba itu kan haram. Kenapa saya lakukan itu? Jadi disamarkan oleh situasi. Oke. Dan karena dengan kebodohan saya itu disamarkan. Baik. Masalahnya lagi kan timur itu bukan hutang bank. Akibat dari ini menimbulkan hutang di bank, hutang kepada perorangan, kepada saudara-saudara, itu menambah rumit persoalan. Hari ini saya bisa bicara begini, sebelumnya saya seperti manusia yang kena serangan penyakit mulut dan kuku. PMK. Oh, gitu. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena saya tidak memperoleh jalan keluar untuk menenangkan itu. Saya tidak bisa bicara seperti begini. Cenderung lebih diam. Terus hanya berpikir seperti tidak memperoleh jalan keluar ini. Baik. Gitu. Jadi setelah hari ini, setelah saya memperoleh penjelasan selama pendidikan dari BTR ini, saya dengan lega melepaskan semua. Ternyata itu saya tidak merasa punya hutang sekarang. Masya Allah. Karena 40M, 15M semuanya. Wah, nggak ada artinya. Allah Akbar. Jadi kalau kita mau dudukan, kita set off, saya masih punya lebih. Saya bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan saya bisa kembali ke istri saya untuk sekaligus minta maaf sama dia. Selama ini saya dolim sama dia, sama anak-anak. Jadi kalau diteruskan saya nangis ini. Baik. Gitu loh. Itu yang saya alami. Sehingga saya mengajak saya tahu teman-teman yang berhutang, teman-teman yang menganggap enteng hutang dengan apalagi dengan riba, itu harus segera berhenti. Cari jalan keluar, banyak hal yang lebih syariah, yang lebih sesuai dengan aja, terutama yang umat muslim. Itu akan bisa lebih baik kehidupannya. Saya rasa cukup saya yang mengalami seperti itu. Teman-teman kalau bisa saya berubah dengan mencari pengetahuan, apakah bisa mengikuti MTA atau dengan mempelajari sendiri, terserah. Masya Allah. Artinya sesungguhnya harapan itu masih ada ya, Pak ya? Ya. Bagaimanapun seberat apapun beban gitu ya, sampai seperti Pak Mukti sampai 2 tahun tidak bisa tidur. Ya. Wah, itu beban, saya tidak bisa gambarkan bagaimana Ya, situasinya. Tapi ini menarik, Pak. Tapi akan kita gali setelah kita mau dengerin Ibu dulu nih. Ibu. Ya, silakan. Ibu, dulu sejarahnya ketemu MTR gitu ya, dengan utang yang waduh luar biasa. Kemudian tadi disebutkan sama Bapak juga, ini disubsidi silang nih. Iya. Hasil dari Terus Ibu subsidi. ini, mohon maaf nih. Ibu dari salon, dari apa, itu untuk bayar cicilan. Nah, Iya. itu tentu saja bagi seorang istri ya ini. Tapi Ibu ini justru yang mengajak Bapak dan kuat sekali hingga akhirnya alhamdulillah ini kebahagiaan yang luar biasa, bisa hijrah, bisa menemukan kembali sosok Pak Mukti ini. Iya. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah sudah kembali seperti semula. Sebetulnya saya itu kan lebih ke ibu rumah tangga, Oke, baik. mengurus anak, mengurus suami. Baik. Itu juga yang diharapkan Bapak bahwa saya tuh ya udah mama itu di rumah aja. Nah, tapi mungkin Allah memang sudah punya rencana ketika tiba-tiba saya mengelola sebuah restoran sama salon, padahal saya tidak punya latar belakang untuk kecantikan juga nggak ada juga, makanya cuma mungkin itu karena diarahkan Allah.
Dan sebetulnya alhamdulillah kehidupan saya sama anak-anak itu berkelimpahan waktu itu. Berkelimpahan alhamdulillah. Kita tidak merasa kekurangan, tidak merasa tidak terasa bahwa ini tuh ada hutang gitu. Karena dulu memang tidak pernah tahu bahwa karena perusahaan kan perusahaan Bapak, saya tidak pernah terlibat dalam perusahaan itu. Tetapi ketika dia mulai terganggu, nah dia mulai mendata tuh aset-aset itu dan hanya mengajak mama, ayo kita ke bank, ngapain? Kita mau menjalani usaha harus berhutang. Sebetulnya saya sudah mengingatkan dan mudah-mudahan ini juga buat para istri ya. Banyak yang usaha tapi yang memang tidak usaha terus suaminya mengajak berhutang, saya sudah ngingetin sebetulnya jangan berhutang lah gitu, jangan berhutang. Dan apalagi mau menjaminkan rumah yang kita tinggalin gitu. Itu sudah diingatkan. Tetapi kan ya katanya mindsetnya masih seperti itu bahwa gak mungkin usaha kita bisa berkembang atau tidak mungkin kita bisa berbisnis tapi tanpa punya modal. Jadi apalagi orang bank kan tahu bagaimana dia di posisi sebagai bank, bagaimana dia sebagai peminjam dia tahu banget caranya ya pandai lah gitu. Ya kayak kita kan saya seorang istri hanya nurut aja. Oh ya udah. Ketika di akhirnya itu 2012 apa 2000 itu udah mulai terjadi resesi, terjadi perusahaannya sudah tidak bisa menerima order lagi dan itu mulai terasa. Akibatnya apa? Mungkin kita nggak tahu ya bahwa itu akibat riba. Padahal saya kan sehari-hari ibu rumah tangga biasa punya kelompok pengajian, ngadain belajar ngaji, tahsin, apa siraman rohani. Paham itu bahwa itu riba, tetapi kita kayak ya udah yang lain juga kan gitu nggak apa-apa gitu kan. Ya, nah iya seperti itu. Nah ketika di akhir sampai kita sudah aset rasanya sudah dilepaskan dan yang ada semua yang tinggal ditinggalin sama lahan yang sudah harus kita selesaikan. Nah itu mulai terasa Bapak dan pengaruhnya luar biasa ke anak-anak, jadi cepat marah, saya selalu dianggap salah, tidak mendukung, tidak apa, terus orang rumah kena marah, itu karena beban. Dan saya selalu memahami bahwa oh ini sudah tekanannya sudah berat, sampai terjadi gesekan sama anak-anak misalnya, tapi selalu saya ingatkan. Dan itu betul-betul yang saya mengingatkan juga sudah tidak bisa. Jadi mau diingatkan, nggak boleh, jangan gitu dong ke anak, karena itu pengaruh depresinya luar biasa gitu kan. Jadi ketika dia tiba-tiba tepuk, mah itu lihat coba gitu MTR gitu. Apaan gitu, ini tapi pesugihan tuh kata, udah jangan gitu, tapi pesugihan jangan lah, pesugihan mau ngapa tambah dosa lagi terus, tapi lihat coba. Karena saya tuh belum pede, Mas Budi belum pede dia untuk bukan, masih ada rasa malu, rasa nggak berani, nggak percaya diri bahwa aku takut masih diomongin orang kayak atau apa, terus tuh takut buka aib utang gitu kan. Padahal di sisi lain saya bersyukur. Yang saya syukuri itu ya dia sudah mau, meskipun itu harus lewat saya suruh chatting katanya, suruh menulis katanya, terus meskipun saya di situ nulis juga nggak tahu kan, karena di situ ada hutangnya berapa, yang udah jelas kan Bapak yang paling tahu gitu kan. Karena selama ini kita bilang apa yang kita dapatkan itu, saya selalu bilang, Papa tuh dulu kita berlebih, anak-anak kita nyaman, bisa sekolah tinggi, bisa dan sebagainya. Satunya apa? Kita kurang bersyukur. Kita tuh kurang bersyukur. Kita tidak pernah tahu bahwa ini merasa bahwa wah ini kita bisa punya perusahaan seperti ini tuh kehebatan kita kan. Padahal itu semua juga karena Allah gitu. Nah itu di titik itu kita kurang bersyukur. Nah sekarang yang syukur berikutnya, saya sekarang sudah dikasih jalan nih, beri petunjuk. Karena saya doanya cuma itu, semoga dibukakan hati ya Allah gitu kan. Karena dikasih tahu tuh nggak bisa, dia keras, masih keras. Nggak, nah itu. Ya, pasti kayak gitu. Jadi berdoa semoga Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati manusia gitu kan. Semoga dilembutkan. Ya, karena bawaannya kenceng, siapa-siapa kenceng. Dan sampai tiba-tiba ditunjukkan bahwa ini, oke, aku bilang tuh data apa pasti kasih tuh MTR. Di situnya kan pinter banget. Siapa yang hutang mau beres ya apa, pokoknya judulnya seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah kita ikutin. Kita sampaikan kepada anak-anak. Karena anak Mama mau seperti ini, mau ini. Kata anakku malah, Mah jangan inget ya,
ikut itu, jangan sampai mama ngutang dulu gitu kan. Membuat apa itu tapi utang dulu gitu kan. Insya Allah gitu kan. Kita ini bilangin juga ke papanya kan, insya Allah Pak, kalau sudah niat punya tekad, rezeki itu akan ada. Biaya itu untuk akan ada, dan alhamdulillah pada saatnya kan ada. Itu kita ikutin kan, dan dia sudah mau, kita juga masih, oh ya kita datang nanti gimana, papa mau nggak, kita teriak-teriak gitu, nggak mau lah, katanya nggak mau, ngapain katanya tuh. Tapi ternyata nyatanya kan dia paling berani di depan. Semangat lah. Dan hari pertama yang saya sangat syukuri itu ada perubahan. Dari yang datang itu masih muram, masih kayaknya bebannya berat. Penyakit mulut dan kukunya masih ada. Tidak berani, setiap orang dianggap salah gitu. Ketika baru pertama kayak tercerahkan. Dia bisa lebih kelihatan dari wajah, dari cara ini dia terserahkan kan. Malahan mungkin lebih dari kata anak-anak TK kan kemarin. Lebih heboh ya? Lebih heboh. Dan itu saya seolah-olah benar, alhamdulillah ya Allah, udah hijrah nih, sudah mau merubah mindset apa yang sudah disampaikan di PBTR itu kan, bahwa kita tuh bisa usaha tanpa perlu pakai hutang gitu kan. Karena selama ini pun saya mau warung raos, mau usaha kontrakan itu nggak pakai hutang. Justru kata saya tuh kok merasa berkelimpahan, tetapi kok hasilnya tidak ada. Karena itu tiap bulan itu hanya, mama ada uang berapa di rekening ini, uang berapa rekening, coba kumpulin dulu. Diminta preman. Iya, dipalak gitu, uang preman. Astagfirullah gitu kan. Jadi begitu saya juga jadi kalau dulu sempat merasakan bahwa ini ya kesejahteraan karyawan harus kayak gini yang apa. Selama ini tuh kemarin tuh udah nggak ada lagi, karena saya mikir ini nggak bisa dipakai apa-apa, pasti ini kurang untuk bayar cicilan, pasti kurang untuk cicilan. Kalau itu udah uring-uringan kemana, udah nggak bisa tidur, udah marah-marah. 1 bulan harus sediakan 125 juta untuk bayar bunga. 1 bulan itu harus seperti segitu gitu. Tapi ketika kita mengikuti PBTR yang selama 4 hari, kita bisa merasa ringan. Yang terutama saya mungkin karena itu sudah tahu ada cara-caranya, tapi yang saya lebih merasa, oh ya suami saya sudah kembali lagi, sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa mengakui bahwa selama ini kita tuh ada yang salah itu. Berarti selama ini kita memakan riba, dan kita masih ini kan, ya sudah, aku bilang tuh kan ada di ayatnya juga bahwa yang sudah kita lakukan sudah, tinggal cuma ke depannya kalau kita mau sudah bertekad, pasti Allah ngasih jalan gitu. Saya cuma punya keyakinan itu gitu, dan melihat Mukti juga sekarang sudah punya rencana nanti gimana itu udah alhamdulillah. Iya. Kita merasa punya uang sekarang karena yang tadinya harus bayar itu saya jadi punya uang minimal sebesar itu. Tapi jadi bisa ikut PBTR, bisa mau ikut aja. Punya ada uang yang harusnya buat bayar riba itu, jadi kita berada di dompet sekarang. Tadinya dompet kosong. Tapi benar-benar kalau kita sudah melepaskan kemelekatan itu, karena selama ini kan masih Pak Mukti itu masih, aduh nanti gimana kata tetangga, masih itu. Sekarang enggak, kita lepaskan kemelekatan, kita kumpulin anak, kita kumpulin orang belakang, kita karyawan, jangan kaget kita mau melepaskan ini hanya titipan gitu kan. Kalau sudah waktunya sampai saat ini Allah ambil lagi, silahkan. Kita tulis dan ternyata motor laku gitu, udah motor moge yang anak saya. Sebetulnya ya keinginan saya, kesenangan saya. Kesenangan saya, gitu. Terus cuma tulislah atas nama anak gitu kan gitu. Terus baru juga tempat usaha saya gitu kan, baru kemarin selesai kan, kita baru diserang orang bang nih datang, tiba-tiba hari keduanya ada yang berminat gitu, meskipun belum tapi kayak ya Allah, jalan itu betul-betul kau bukakan pintu rezeki itu, pintu penyelesaian. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Dan tidak memikirkan lagi kalau misalnya nanti kalau nggak ada ini buat usaha saya, nanti gimana, udah nggak pikir gitu, karena pasti ada jalan keluar. Saya yakin pasti ada jalannya, dimanapun itu gitu. Jadi memang kalau yang belum berhutang terus menghadapi ke depan itu bisa tanpa hutang. Jadi nggak usah. Nanti kalau ada yang suaminya misalnya tuh, mah jaminin itu, kita nggak usah. Itu
perjalanannya udah sampai kayak naik jet coaster bener-bener gitu. Jadi ya itu, dan mungkin juga hubungan sama saudara, keluarga terganggu. Karena mikirinnya cuma untuk bayar cicilan atau enggak untuk ya ngambil hutang lagi gitu. Jadi jangan sekali-kali gitu, dan apalagi kalau udah jelas tahu bahwa riba itu dosa ya. Nah itu, jadi mulai ya di situ kita merasa bahwa ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni gitu dosa-dosa kami yang sudah dahulu, karena memang ketidakpengetahuan kami secara pasti gitu kan. Kita masih menganggap ya nggak apa-apa, yang lain juga gitu kan, seperti itu loh Mas. Masya Allah, luar biasa. Ini saya mau klarifikasi ke Bapak nih apa yang diucapkan oleh Ibu. Ada nggak Pak proses utang tersebut, kan itu kan beban luar biasa. Tadi Ibu cerita bahwasanya emosi meletup-letup gitu ya. Kita tidak dalam rangka membuka aib, tidak. Tapi ini untuk belajar bersama-sama. Ada nggak Pak, Bapak yang Bapak ingat yang benar-benar ini harusnya tidak terjadi, dan tapi itu membuat Bapak benar-benar apa ya, di titik nadir, oh ini utang itu benar-benar sangat-sangat menjatuhkan, benar-benar tidak berdaya, benar-benar sangat beban. Ada nggak Pak hal-hal yang demikian Pak? Sangat terasa. Begitu, saya menyadarinya begini, usia saya udah 63 tahun, kalau ukuran usia Rasulullah itu saya sudah diberikan bonus lebih dari 63. Di titik itu saya ingat bahwa suatu hari ajal akan datang. Lalu bagaimana dengan kalau saya melihat kewajiban-kewajiban seperti tidak memperoleh jalan keluar. Apalagi dengan tekanan-tekanan dari pihak ketiga. Yang bahayanya itu adalah saya mengharapkan ajal tiba. Padahal itu ketika sudah datang, padahal belum tentu saya bisa menghadapinya. Itu dampak dari hutang itu yang sangat bahaya. Kedua, saya tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana berikhtiar untuk menyelesaikan ini? Larinya apa? Saya main game. Hanya sekedar untuk killing time, untuk supaya sekedar melupakan sejenak. Itu. Kemudian terasa tidak sehat secara fisik. Kan karena tidak bergerak, fisik juga merasa tidak enak. Olahraga menjadi tidak nyaman juga. Hidup. Tidak ada semangat hidup. Tidak semangat hidup. Itu yang bahayanya itu, saya pilihannya karena dalam kondisi fatigue. Saya cuma menunggu kapan ajal ini datang. Padahal baru sekarang menyadari jangan pernah menantang ajal. Itu yang saya kalau saya ceritakan nggak bisa, saya menjadikan sekali. Itu yang saya alami, bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Salah yang saya tidak bisa mundur lagi. Hari ini saya harus hadapi dengan secara manusia itu dengan segala konsekuensinya. Baik. Banyak orang yang berpikir bahwasanya, ya kita tadi Ibu juga menyampaikan, semua orang tahu tentang utang yang dalam tanda kutip ada ribanya Pak, ya kan? Yeah. Orang paham, oh ini hal yang buruk kan gitu. Yeah. Dan tapi kita di masyarakat sudah memaklumi, sudah memahami, ya udah yang lain juga ikut ya, kenapa kita nggak ikut kan gitu. Nah, berapa lama Bapak mungkin dan Ibu berpikir, ini jalan yang tepat, saya harus berubah, saya harus segera lunasi utang, saya harus, pikiran-pikiran saya dulu salah. Ada hal-hal apa yang membuat Bapak berani berpikir berbeda gitu Pak? Dengan berjalannya waktu, dengan tekanan-tekanan kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, saya menyadari ini ada yang keliru. Tapi tidak menyadari bahwa ini semuanya akibat hutang riba. Pemahamannya belum dari situ, karena kita menganggap hutang itu adalah lumrah, apalagi untuk bisnis. Gitu loh. Jadi pada saat di dalam titik yang paling rendah, saya iseng ini googling bagaimana menyelesaikan hutang ini. Yang disitulah keluar jawabannya, ada macam-macam itu, ada pesugihan, ada pertolongan langit, ada
macam-macam sampai ada masyarakat tanpa riba. Semuanya saya buka, tidak masuk akal yang lainnya, sehingga saya masuk di sini ini agak masuk akal nih, karena ada para ahli yang bisa memberikan pengarahan. Nah, saya disitulah saya mulai. Dan itu belum lama, itu titik Minggu itu lalu. tuh belum lama, baru minggu lalu. Jadi selama ini tuh ya itu dia killing time dengan itu. Saya yang sudah diingatkan juga susah. Jadi setiap hari itu keluar kamar mencari posisi lain, posisi di ruang tengah untuk tidur lagi. Karena saya melihat dia udah pasrah, malah kadang-kadang kenapa ya perang nggak di sini aja sampai begitu coba. Sedih kan? Sedih. Sementara kalau menyampaikan, "Mah, hutang ini harus diselesaikan. Gimana dong? Harus cepet, Mama tawar-tawarin ini." Nah, kan kita proses kan. Memang tidak mudah menawarkan aset-aset itu. Saya sudah ke agen, ke apa gitu. Jadi taunya beres, harus ada progresnya udah sampai mana nih. Ya, saya sebetulnya berikan ya, ayo action gitu. Kita harus action. Tapi ya lebih banyaknya kayak sudah aku nggak tahu mesti gimana. Ya gitu, dia lebih baik tidur, hilang masalah-masalah kan lebih itu. Tiba-tiba udah besok lagi kan. Sampai ya itu di titik itu dia nggak bisa tidur, main itu ketika dia bilang, "Ikut ini." Kayak bener nih gitu kan, mau nggak nih kayak gini, bener udah dilihat belum videonya gitu. Ya udah, ya daftar, mudah-mudahan ya udah, alhamdulillah gitu kan, udah dapat hidayah nih. Aku bilang jangan ada gangguan lagi nih, harus udah lurus gitu. Dia bertekad dan gitu. Mungkin juga karena lihat video-videonya kan, ada testimoni kan. Seperti itu. Ya udah akhirnya ikut itu. Dan alhamdulillah semangat nih. Lagi semangat kayak hutangnya lupa gitu. Alhamdulillah, dan hari ini Bapak dan Ibu ada di ruangan ini. Ya, itu juga Masya Allah. ya. Saya yakin itu juga dengan campur tangan Allah ya. Allah tuh memang maha baik. Karena kemarin itu Bapak masih sempat WA sebelum acara di sini. Mah, umur Papa tuh paling lama juga 5 tahun lagi dia bilang itu kan. Terus gimana nih nyelesain hutang gitu. Aku bilang nggak mungkin, jangan sama anak-anak kita selesaikan. Kita harus selesaikan. Jangan sampai warisan kita hanya hutang gitu. Ya udah, kita semangat untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah. Udah punya cara-cara untuk menghadapi untuk menyelesaikan hutang. Masya Allah. Semoga di putra-putri juga melihat ini keseriusan Bapak dan Ibu, minta doa juga dari putra-putri, dari tolan semuanya. Bapak dan Ibu memang sedang istiqomah, semoga istiqomah dan sedang berjuang tentu saja. Harapannya juga tidak sampai 1 tahun ya Pak, ya Bu ya. Insya Allah. Tidak sampai 1 tahun karena sudah terbuka dengan lebar, dengan sangat-sangat cara dan lain sebagainya. Nah, kemarin termasuk ada beberapa yang alhamdulillah Bapak tangani dan ketemu titik terangnya ya Pak ya? Ya, yang di lembaga keuangan yang apa itu Pak? Yang kemarin Bapak cerita itu ya? Bank dan BPR. Yang BPR. Yang BPR itu sudah dengan mudah, ternyata mereka welcome, dan malah saya juga bisa berdakwah di situ. Anda kan tahu salah ini, saya bilang. Jadi saya punya niat begini mau diselesaikan. Ya Pak, akan kita bantu, membantu menyelesaikannya. Besoknya sudah membawa pembeli untuk menyelesaikan utang itu. Jadi utang saya diambil alih oleh pihak ketiga yang non Muslim, sehingga saya tidak ada kewajiban untuk. Secara hitung-hitungan utangnya sudah lunas. Lunas. Satu persatu. Dan yang menjaga, mendorong saya bisa istiqomah itu karena ada session di situ, ada komitmen saya harus menjalankan beberapa hal. 99 hari. Ya. Itu. Jadi itu yang mendorong atau menjaga saya untuk terus harus menjaga ini. Kalau mau selesai ini urusan gitu. Jadi itu kan janji kepada Allah itu. Inna amalu niat, saya bilang ini kalau dua niat begini ya terus saya jalankan. Apakah itu sholat malam, sholat duha, terus baca Quran setelah sholat, itu kan komitmennya bukan dari diri sendiri, dan itu saya lakukan. Dan istri saya selalu mengingatkan, ini menjelang subuh sholat malam dulu selesaikan. Gitu. Jadi ngingetin
Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Ini jadi kayak di kelas kalau di kamar itu, halo, 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 saya bilang gitu. Hai, hai, hai. Waduh. Ya, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kefatikan yang sudah cukup lama ya. Iya. Ibaratnya aliran yang berhenti sekarang mengalir lagi. Iya, Dan betul. tentu saja kita semua berdoa, Bapak dan Ibu tentu saja menjadi umur yang panjang. Amin. Namun barokah, insya Allah ya. Amin, alhamdulillah. Insya Allah, Bapak masih sehat ini. Masih sehat. Dan alhamdulillah sejak ikut PBTR, Ya. tiap hari tidak pernah ada keluhan sakit kepala. Allahu Akbar. Padahal sebelumnya, mah sakit kepala mah totok mah gitu kan. Mah pusing, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Karena pada saat itu otak kita tuh terlalu banyak sampah. Jadi kalau udah sampah ini udah banyak yang timbul. Tidak berpikir perang di sini aja ya. Iya, Saya malahan berpikir- ketika di Kan waktu saya dengar Rusia itu kirim rudal kan ke Ukraina. Kenapa kayak nggak Indonesia saja? Iya. Gitu. sudah seperti itu, sudah seperti itu. Dan Udah. setiap malam kerjanya mohon izin, mohon maaf, main game. Iya, padahal dalam hatiku, padahal Allah mengingatkan dia tuh tidak bisa tidur, suruh bersujud kan. Tapi sudah di titik tidak pernah didengar suara istri, udah nggak pernah didengar. Menjelang PBTR terjadi gempa di Cianjur. Dalam hati kenapa nggak di sini aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi banyak hal yang buruk yang saya pikir itu keburukan tabiat dari berhutang itu. Jadi katakanlah kita mengikuti pembelajaran ini ada ongkosnya, itu priceless, nggak ada artinya. Jadi teman-teman yang masih punya berhutang atau yang masih terlibat dengan itu segera selesaikan dengan baik. Kalau bisa sih ikut pembelajaran di Karena di MTM. sini tuh termasuk mungkin yang lain supaya kalau kita berhubungan dengan bank itu nggak usah takut. Ini kan ilmu dari sini. Mungkin selama ini mungkin juga karena setiap bulan diberi tekanan kan. Nanti bagaimana menghadapi orang bank, bagaimana jawabnya. Ternyata kan diajarkan bagaimana cara menjawab. Nah, ternyata ketika kita praktekkan itu tuh tidak separah dengan apa yang kita takutkan, bahwa itu tuh bahwa itu ternyata orang bank juga sebetulnya paham gitu Paham, kan. dan ternyata takut sama saya. Dan ternyata orang bank jadi malah takut. Malah lebih itu jadi sebetulnya ketakutan kita untuk menghadapi padahal punya niat baik menyelesaikan, apalagi kita berhenti dari riba, hadapi bank itu. Ternyata apa Hutang yang harus kita dibayar. ternyata apa yang kita takutkan berhubungan bank, takut tekanan, mereka juga baik kok. Bismillah aja. Jawaban mereka baik. Insya Allah semua bisa dibicarakan. Gitu kan. Bahkan yaitu riba dan denda-denda dan penalti itu bisa dihilangkan insya Allah. Gitu. Luar biasa ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ini begini, karena Bapak kan cukup lama di bank juga, hampir 20 tahun ya Pak ya. Kita tidak membuka flashback, tapi gini Pak, kan tentu saja kan udah punya maklumat yang sangat luar biasa berhubungan dengan cash flow, berhubungan dengan nanti restrukturisasi dan lain sebagainya. Betul. Tapi ilmu di PBTR menurut Bapak bagaimana sebagai mantan ex-bank? Tahu sebetulnya. Saya paham mengenai itu. Apa yang diajarkan itu memang bisa dilakukan. Aturan-aturan itu ada di Mengenai NPL perbankan. juga dia udah tahu banget. Saya alhamdulillah ya, mohon maaf. Cuma kan kita dalam keadaan kosong, nggak mungkin kita berkomentar. Jadi saya terima itu hanya sekedar mengkonfirmasi penjelasannya benar atau tidak. Kan kalau di bank misalnya dalam keadaan lancar masih oke. Begitu mulai ada tunggakan, bank sendiri harus mencadangkan sejumlah yang macet itu. Sampai kalau macetnya udah 100%, bank harus PKPU ya Pak ya? Iya, berarti harus menyediakan capital adequacy ratio. Betul. Itu minimal 20%, itu harus disediakan. Jadi saya paham bank itu ada kesempatan nasabah untuk menghapuskan utangnya. Masya Allah. Kan kalau sudah begitu, kalaupun kita setorkan itu tidak masuk sebagai menjadi pendapatan lain dari bank gitu loh. Sehingga hari ini saya tidak mau bayar bunga dan saya jadi punya uang. Karena saya tahu kalau ini kredit ini kan sekarang saya sangat lancar kredit saya, sehari pun tidak pernah terlambat saya bayar utang. Bayar bunga itu. Hari ini saya stop. Jadi saya punya uang minimal 125 juta setiap bulan saya bisa simpan. Sambil mengembangkan diri. Insyaallah. Dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan bisa dibicarakan. Baik. Tentu saja MTR mengajarkan prinsip
utang wajib dibayar ya Pak ya. Iya. Utang memang wajib Jadi dibayar. apa yang kita pinjam pasti kita selesaikan. Tapi yang menimbulkan problem itu kan hutang, denda segala macam. Masya Allah. Gitu. Baik. Dan Insya Allah penyelesaiannya dengan bergembira, dengan fun, dengan tidak bunton, dengan bentrok dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah panggil orang yang bantu di rumah sama karyawan-karyawan. Pak Mukti sendiri yang bicara, suruh mendata siapa yang punya hutang. Itu tidak baik. Siapa yang punya hutang, lapor sama ibu, kita selesaikan, kamu bekerja tanpa hutang. Jadi gitu. Jadi hutang ke siapa, hutang ke siapa. Jadi mereka ternyata ada yang punya hutang, tidak ada punya hutang ke ibu sih. Cuma mereka ada mungkin hutang ke saudara gitu. Kita maunya yang bekerja juga tidak dibebani dengan hutang. Karena kita merasa, saya sendiri merasakan bahwa orang yang dibebani hutang, karena saya merasa itu hutang itu kan yang lebih terasa bebannya sama bapak. Kalau saya kan dampaknya gitu. Meskipun yang sekarang kita harus selesaikan. Makanya kemarin kalau saya membesarkan hati, oke, papa tidak punya tim papa tuh mama gitu. Ini gitu. Karena karyawan udah saya berhentikan karena semua teman-teman juga kan sudah mulai meninggalkan. Oke, tenang aja, kita selesaikan sebelum sampai bilang, Bapak kalau urusan hutang selesai gimana siap? Mama siap kalau dipanggil kapanpun gitu. Kalau yang penting urusan hutang beres gitu. Tapi sekarang sudah berubah. Kalau yang sudah beres, saya berdua mau jalan-jalan aja. Enggak, kita kalau udah beres, kita benar-benar bangun nih apa yang bisa kita besarkan supaya nanti ini biar anak-anak yang bisa menjalankan atau apa. Yang penting kita tidak mewariskan hutang, itu jangan sampai anak-anak yang susah gitu kan. Kita udah bertekad, sudah minta sama Allah juga. Insya Allah. Tentu saja sekarang di sisa, maksudnya setelah lunas hutang, insya Allah berpikirnya berbeda. Berpikirnya adalah kontribusi dan kontribusi. Mindsetnya sudah berbeda. Kita ada tugas dakwah gitu kan. Iya, jadi tadi ya udah, abis ini kita jalan-jalan dakwah sambil bersharing cerita. Gitu. Dan hari ini saya sangat senang karena Ibu dan Bapak ini tentu banyak poin-poin yang diambil oleh para pengusaha senantiasa yang sedang melihat podcast kita. Dan insya Allah ini memang tidak kami rekayasa ya Pak ya. Dan ini juga, ya tentu saja Allah juga yang memudahkan kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan harapannya kita semua, saya meminta doa juga untuk Pak Mukti dan Bu Ella, karena beliau berdua ini sosok-sosok yang luar biasa ya, sangat-sangat tangguh menurut saya. Dan insya Allah memang sedang dalam berproses, beberapa langkah sedang berproses. Alhamdulillah, tapi ini wajahnya sudah berbeda. Kemudian Ibu sudah mulai semangat. Bu, boleh diceritakan nggak Bu kebahagiaan yang ketika melihat Bapak sekarang ini, yang mungkin tentu saja tidak bisa diucapkan ya. Tadi Bapak menyebutkan priceless sekali nih. Iya. Betul. Ibu bagaimana nih Bu? Ya pertama sih bersyukur sih dari ketika Bapak mau menyadari bahwa dia selama ini kita ada yang salah gitu, dan dia mau itu, dan yang terutama ketika melihat Bapak berubah jadi lebih semangat. Tadinya kan nggak, terus lebih bawaannya kan marah-marah gitu kan, semua nggak ada yang benar di mata dia. Nah ketika ada perubahan itu ya pastinya lah kita bersyukur ya, happy banget gitu. Malahan bukan kata saya saja, dari kata peserta PBTR tuh kemarin gitu, Bapak udah cerah nih katanya. Alhamdulillah ya Allah, aku bilang tuh saya cuma bersyukur ya Allah, mungkin ini doa-doa yang selama ini saya sampaikan, Allah bukakan hatinya gitu, Allah sadarkan gitu, itu yang selama ini saya minta gitu kan. Dan semangat untuk menyelesaikan hutang tidak hanya dengan tidak tahu bagaimana caranya gitu, tapi sekarang udah ada semangat untuk menyelesaikan, karena hutang itu harus dibayar, dan sudah terbuka gitu cara-cara yang akan kita ambil itu. Dan Bapak udah dengan semangat, kita mulai ada progresnya setiap hari itu, kita kesini sangat progresif gitu. Gitu. Artinya memang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh masyarakat Tanpa Riba ini proven, dan memang tidak hanya praktikum gitu ya, bukan hanya teori tapi juga, karena Bapak tadi bilang progresif, artinya itu kan memang betul karena kalau tidak dapat pembelajaran itu, mungkin sekarang tuh masih
di depan TV aja sambil main itu, masih bingung kayak gimana. Gitu. Saya menilainya bukan masalah pembelajarannya dari MBTR saja. Apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan. Sehingga begitu kita lakukan, yang bekerja itu ternyata alam semesta ikut mendorong untuk bisa menyelesaikan urusan ini dengan bekal pengetahuan yang diperoleh dari MTR ini. Jadi bukan hanya pembelajaran karena teori manusia yang diajari, itu kan teori-teori yang memang sudah ada, yang cuma kitanya aja dablek gitu loh, nggak mau denger. Jadi saya merasakan, kenapa saya bilang progresif, saya lakukan apa yang diajarkan, apa yang diberitahukan, ilmu-ilmu itu, baik itu ilmu secara teknisnya maupun ilmu-ilmu dengan secara syariat. Saya lakukan, ternyata alam semesta itu turut bekerja. Yang saya buktikan itu, kenapa tiba-tiba malam ada transfer dari Jerman, yang saya pikir nggak terpikir itu bisa. Siapa yang mendorong itu? Kalau bukan Allah. Bukan MTR yang nyuruh, gitu. Bapak mengalami experience itu sendiri. Ada mengalami yang hal yang tidak bisa, bukan di luar akal. Jadi ada invisible hand yang bekerja. Jadi itu yang, tapi kan tidak semua orang bisa itu. Jadi kembali lagi dari niatnya itu. Kalau kita udah niatnya bersungguh-sungguh, ya lakukan saja. Ternyata itu penyelesaian itu sudah tersedia. Allah ngasih penyakit, ada obatnya. Nah, ini saya dapat obat itu dari MTR ini. Masyarakat Tambah Riba itu ya insya Allah kita isi koma untuk menjalankan, terus komitmen yang 99 hari kita harus melakukan itu secara konsisten dijalankan ya insya Allah. Jadi kita jalankan karena setiap langkahnya kalau dengar ridho Allah ternyata kita di luar akal. Bagaimana tidak dalam satu hari tiba-tiba ada yang mau beli aset? Dari mana? Padahal dulunya belum ada yang. Gak mungkin, saya bertahun-tahun nawarkan rumah juga susah. Udah ditempel besar-besar, nggak ada tuh yang nyentuh. Sekarang kenapa begitu? Setiap saat itu ada progres. Gitu loh. Ya, jadi ya mungkin kita juga dalam rangka terus memantaskan diri di hadapan Allah. Karena kan tidak mungkin hanya ikhtiar saja kan. Kita boleh teorinya kan kita jalankan, pembelajaran kita jalankan, ikhtiar kita jalan. Tapi di segi keimanan kita harus benar-benar memastaskan diri, karena itu doa yang selalu saya yakin sih Allah memberikan jawaban. Dan semoga sekarang itu Allah sudah mempersiapkan panitia-panitianya nih untuk menyelesaikan hutang. Nah, ini panitianya di sini. Panitianya ya, kita dipertemukan dengan PBTR, dipertemukan dengan di sini Pak Ustadz Yusuf, itu panitia yang Allah berikan. Saya merasa seperti itu gitu, karena selama ini kan gelap. Kita ketemu orang yang siapa aja yang malah minta supaya ditambahin lagi utangnya. Itu kan ini. Nah, tapi saya merasa sekarang tuh ya sudah, kita lihat ini panitia yang Allah kasih nih, kita dipertemukan gitu untuk menyelesaikan. Insya Allah itu kita bisa menyelesaikannya. Allah maha mengerti, maha teliti dalam hati, hingga akhirnya ketika Allah benar-benar masuk ke lubung hati kita, Allah kasih kemudahan-kemudahan. Dan Allah sudah kasih berbagai macam obatnya, dan ini ya tinggal kita menjalankan. Insya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ibu, Bapak, sebenarnya saya ingin ngobrol lebih panjang nih. Namun karena waktu juga, saya insya Allah kalau Bapak berkenan, insya Allah kita akan ngobrol lagi di kesempatan dengan kabar gembira yang lebih menggembirakan. Amin. Tentu saja kami semuanya berdoa semoga Bapak dan Ibu selalu istiqomah, dan insya Allah rezeki dari Allah akan terus diberikan kepada ibu dan bapak, menjadi pasangan yang panjang umur. Amin. Saya melihatnya itu bahagia selalu nih. Amin. Ibu yang dengan sabarnya luar biasa, bapak walaupun keras tapi sebenarnya hatinya juga baik sekali. Hatinya rinto. Alhamdulillah. Baik, ada perubahan-perubahan yang tadi disampaikan, itu kebahagiaan bagi kami. Dan insya Allah apa yang disampaikan bapak dan ibu ini sekalian dalam rangka untuk memberikan inspirasi kepada para masyarakat agar menjauhi utang. Masya Allah. Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri podcast kita. Kita baca istighfar 3 kali.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanaka Allahumma tiga, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.